kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Come on, wherever you are, let's clap our hands. Holy is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Come on, sing. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Oh, forever be our God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Oh, to the Son, to the Son, glorious Son. Sing, lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Oh, lift up your heads, open the
Open the doors, let the King of Glory come in and forever be our God. Forever and forever be our God. Forever and forever be our God. Hey! Forever be our God. Amen. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab itu ku selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah membawa kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya melalui pujian, nyanyian yang telah kita naikkan merupakan persembahan yang berharum di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelumnya kita teruskan acara kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan hanya kepadamu, ya Allah Bapa kami di surga. Nyata Engkau adalah Bapa yang sangat baik, yang telah mendengar doa kami anak-anak-Mu dan menjawab doa kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bertemu di dalam acara kebaktian kami pada pagi hari ini. Dimanapun umat-umat-Mu dan anak-anak-Mu berkumpul, memuji, menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Kami percaya hadirnya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam hidup kami dalam beberapa hari, minggu, bahkan bulan yang telah lalu ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, sebentar kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang akan berbicara langsung kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Segala gangguan yang datang daripada iblis setan dengan cara apapun dia, dalam nama Yesus kami berdoa semua itu dijauhkan, semua itu dilenyapkan. Dan biarlah kami dapat mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus kami berdoa atas ini. Amin. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu dan selamat berbakti saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menghadiri atau mengikuti kebaktian kita pada pagi hari ini yang kita adakan di atas talian. Dimanapun Anda berada atau Bapak Ibu berada, saya percaya kita akan terus diberkati oleh Tuhan di dalam kita mengambil masa bersama-sama, memuji menyembah Tuhan, berdoa bersama dan bahkan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada surat Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Saya akan membaca bahagian ini dalam terjemahan bahasa Malaysia. Berkata, semoga kamu senantiasa bersukacita kerana hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah. Ini dalam terjemahan bahasa Malaysia. Kalau lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan dengan tema bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat sedikit makna atau tujuan penulisan surat Paulus ini, kita tahu bahwa surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah ditulisnya ketika ia berada di dalam penjara. Di mana pada waktu itu dia merasa atau hatinya merasa risau kerana ada perkara-perkara yang terjadi di tengah orang-orang yang percaya yang ada di Filipi pada waktu itu. Di mana ada pekerja-pekerja Kristen yang menentang dia atau Paulus. Ada juga orang yang mengajarkan ajaran yang menyesatkan jemaat di Filipi. Dan namun demikian, surat Paulus ini menyatakan perasaan sukacita dan keyakinan kepada jemaat di situ. Karena Paulus yakin dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi tujuan utamanya menuliskan suratnya ini adalah untuk mengucapkan terima kasih
kepada jemaat yang ada di Filipi karena bantuan mereka ketika Paulus di dalam kesusahan. Dan Paulus juga menggunakan peluang ini untuk menggalakkan mereka supaya berani dan tabah ketika menghadapi kesusahan. Jadi dengan merayu kepada jemaat itu supaya mereka bersikap rendah hati seperti Yesus serta tidak dipengaruhi perasaan sombong dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau terlihat di dalam bahagian ini kita dapat mengetahui bahwa di dalam bahagian ini memperingatkan kita bahwa Paulus tahu keadaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang ada di Filipi. Dengan itu dia memperingatkan mereka untuk melakukan beberapa perkara di dalam kehidupan mereka. Di mana dia memperingatkan mereka supaya mereka hidup bersatu di dalam kehidupan mereka. Di mana mereka diperingatkan juga supaya mereka bersukacita di dalam Tuhan. So, jadi pada pagi hari ini, kalau kita lihat bahagian yang telah kita baca di sini, Paulus menyatakan satu perkara yang sangat penting yang harus mereka miliki dalam kehidupan mereka. Namun pun mereka berada atau pada saat itu berada di dalam keadaan yang susah, yang sukar, atau yang menghadapi masalah dan sebagainya. Dia berkata kepada mereka, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan memikirkan dengan akal manusia, tidak patut atau tidak sewajarnya kita dapat mengungkapkan kalimat bersukacitalah kepada orang yang sedang berhadapan dengan masalah, pergumulan hidup dan sebagainya. Tetapi dengan melihat kepada Allah sumber sukacita itu, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita lihat penjelasan atau penyataan arti kata sukacita berdasarkan firman Tuhan. Sukacita itu merupakan bahagian yang integral dari keselamatan kita di dalam Kristus. Dan itu adalah kedamaian dan kesukaan di dalam batin seseorang yang percaya terhadap Allah Bapa, terhadap Anak dan Roh Kudus, dan terhadap berkat yang mengalir dari hubungan kita dengan mereka, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ajaran firman Allah tentang sukacita itu meliputi hal-hal. Yang pertama itu adalah bersukacita itu berhubungan dengan keselamatan yang disediakan Allah di dalam Kristus dan dengan firman Allah. Inilah alasannya mengapa kita harus bersukacita. Karena keselamatan itu. Sukacita itu juga mengalir dari Allah sebagai satu aspek daripada buah roh. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Sukacita tidak datangnya dengan sendirinya, tetapi hanya dialami bila kita melihat hubungan atau mengeratkan hubungan kita dengan Kristus. Jadi sukacita itu menjadi lebih besar bila Roh Allah, Roh Kudus membawa kesadaran yang mendalam akan kehidupan kita. Dan Yesus mengajar kita bahwa sukacita yang penuh itu tidak dapat dipisahkan daripada perihal tinggal di dalam firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sukacita itu juga sebagai satu kesukaan akan dikatanya Allah, dan karunia-karunia penebusannya tidak dapat dimusnahkan oleh rasa sakit, penderitaan, kelemahan atau keadaan yang sukar. Ini adalah sukacita yang daripada Tuhan, yang dimiliki oleh orang yang percaya itu.
Kalau ia bertetap atau bersukacita di dalam Tuhan, ianya bukan didasari di atas alasan-alasan yang sementara. Tetapi di dalam ayat yang telah kita baca tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacita. Jika alasannya kita bersukacita oleh kerana kita adalah orang yang sudah meyakini keselamatan di dalam Yesus itu, maka keadaan dan perasaan dan situasi yang di sekitar kita tidak dapat mengubahkan perasaan sukacita itu dalam hidup kita. Karena kita tahu memang hidup di dalam dunia ini sebagai manusia, kita tidak dapat mengelakkan diri kita, menjauhkan diri kita daripada keadaan-keadaan yang ada. Tetapi kalau kita sudah benar-benar memiliki Yesus di dalam hidup kita, mengenal kasih Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita tetap bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat definisi sukacita itu adalah senang hati, suka hati, kegembiraan, dan kegerangan. Terjadi di dalam hidup seseorang yang benar-benar mengenal Kristus, mengalami damai sejahtera Tuhan itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan kita agar senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan diulangi 2 kali lagi. Mengapa kata bersukacita itu diulanginya 2 kali? Jawabannya karena manusia ini sekarang seringkali lupa, senang lupa, mudah lupa. Maka itu diingatkannya lagi agar manusia tidak lupa untuk bersukacita senantiasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sukacita harus dimiliki setiap orang yang percaya karena sukacita itu sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Hidup dalam sukacita berarti sesuatu keadaan yang harus kita raih dan sukacita harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Ya. Di mana penjelasan terlebih awal tadi, pada waktu Paulus menulis suratnya ini kepada mereka yang percaya atau orang Kristen di Filipi itu, mereka bukan berada di dalam keadaan yang baik-baik, yang senang-senang, tetapi berhadapan dengan keadaan yang sukar, yang susah. Tetapi dia katakan bersukacitalah, merupakan kata ajakan. Bersukacitalah senantiasa. Bukan hanya dikatakannya bersukacita pada waktu kita baik-baik, senang-senang. Tetapi berkatanya bersukacita senantiasa dalam Tuhan bermakna senang, sukanya, baiknya atau buruknya harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita perlu sadar bahwa sukacita di dalam Tuhan itu berbeda daripada sukacita yang daripada dunia ini. Kalau sukacita dunia hanya sementara, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu bersifat kekal. Sukacita yang daripada dunia itu hanya mungkin dia ambil waktu dia berpesta atau bersukaria dan sebagainya. Mungkin sukacita yang daripada dunia itu yang dia miliki itu karena dia ada uang, ada pangkat, ada kemewahan, maka dia bersukacita. Tapi saat itu hilang, sukacitanya pun hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sukacita kita orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan didasari dengan uang, bukan dengan pangkat, bukan karena kemewahan, tetapi karena kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Sukacita merupakan hal yang penting untuk membangun karakter yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya,
Bapak Ibu, satu bahagian firman Tuhan, ayat yang kita semua tahu. Sukacita itu juga adalah salah satu cara pola hidup yang sehat. Ya, orang yang mempunyai hati yang gembira pasti ada sukacita. Dan orang yang bersukacita pasti mempunyai semangat untuk hidup di dalamnya. Haleluya. Bapak Ibu, kongsikanlah senyumanmu agar suasana menjadi tentram dan nyaman. Senyuman dapat membangkitkan semangat yang terpuruk, yang tersembunyi. Sebaliknya orang yang tidak punya sukacita akan kehilangan semangat dan mudah diserangi oleh penyakit karena lemah, sedih, susah, sengsara, tidak punya pengharapan dan akhirnya membusukkan tulang. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita yang kita miliki ini Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, adalah satu sukacita yang kita terima daripada Tuhan. Satu sukacita yang bersifat kekal. Ya, tidak dapat diubahkan oleh keadaan, bahkan perkara-perkara yang ada di sekitar kita. Maka pada pagi hari ini, dengan tema firman Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan, ingin saya kongsikan beberapa perkara yang menyatakan bagaimana kita dapat memiliki hidup yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Apakah yang harus kita lakukan di dalam hidup ini agar sukacita itu senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjadikan kita senantiasa bersukacita atau bersukacita senantiasa di dalam Tuhan adalah kita ingatkan akan masa lalu yang baik. Kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 143 ayat yang kelima, dalam retapan pasal 3 ayat 20 dan Amsal pasal 10 ayat yang ke-7 ini mengingatkan kita sebagai orang yang mengenali Allah yang sumber segala perkara yang baik itu atau memberkati kita. Kita harus mengingatkan apakah kebaikan dan berkat-berkat yang telah kita alami. Pengalaman-pengalaman yang baik yang kita alami di dalam Tuhan itu. Dan itulah yang akan memberikan kita, menjadikan kita senantiasa bersukacita, bergembira, senang hati, walaupun berada di dalam keadaan yang sukar, keadaan yang susah, bahkan apalagi dalam keadaan pandemik yang menakutkan seringkali dan sebagainya. Tetapi waktu kita mengingatkan masa lalu yang baik bersama Tuhan itu, maka kita akan bersukacita. Ya, mengingat dan merenungkan kembali kebaikan Tuhan akan menolong kita mengatasi pikiran dan perasaan yang buruk yang membuatkan kita kehilangan sukacita itu. Mengingatkan kebaikan orang lain yang pernah menolong kita akan mendatangkan berkat dan sukacita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengingatkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang telah dilakukan oleh orang melukai, menyakiti hati kita, itu akan membuatkan seseorang itu sakit hati, kecewa, sedih, dan tertekan sehingga kita akan kehilangan sukacita oleh sebab pikiran kita tertuju kepada perkara-perkara yang negatif. Tetapi
marilah kita bersama-sama mengarahkan pikiran kita senantiasa kepada sesuatu yang baik waktu kita bersama dengan Tuhan. Demikian juga, marilah kita berpikir sesuatu yang baik yang telah dilakukan oleh teman saudara kita, ahli keluarga kita, sehingga itu membangkitkan, membangunkan, menguatkan sukacita itu dalam kehidupan kita. Dan itulah yang ingin saya katakan. Pertama, yang membantu kita untuk tetap bersukacita, biarlah kita tetap mengingatkan masa lalu yang baik. Yang kedua, hal yang kedua, tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61, di mana firman Tuhan memperingatkan kita tentang perkara ini. Yesaya 61 ayat yang ketiga di mana firman Tuhan berkata, untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Semua orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Inilah keadaan yang akan menjadikan sukacita orang yang percaya kepada Tuhan itu senantiasa dialaminya dan dilakukan dan dimilikinya. Tetap memuji Tuhan, namun pun di tengah-tengah kesukaran atau masalah. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi cara kita menggantikan pekabungan dengan sukacita adalah dengan memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi kita orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, saat kita kehilangan ahli keluarga yang kita sayangi dan cintai, kita bukan hanya meratapi mereka, tetapi sebagai tubuh Kristus atau gereja Tuhan, kita seringkali mengunjungi keluarga yang berduka itu dengan menaikkan pujian syukur kita, pujian kita kepada Tuhan, karena kita tahu di dalam kita memuji Tuhan di tengah-tengah kesusahan itu akan membangkitkan semangat kita sekali lagi untuk bersukacita kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya percaya di saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, namun pun kita berada di saat atau di masa atau dalam keadaan yang sukar, pasti kita menerima atau mengalami sukacita. Dan waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, pada waktu kita berada di dalam kesukaran, kesusahan itu, maka kita dapat mengalami satu kebebasan dan kelepasan daripada keadaan itu. Contoh di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat apa yang terjadi kepada Paulus dan Saulus yang dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan sampai 26 itu. Saat mereka berada di dalam penjara itu, mereka tidak susah hati atau mereka tidak merasa tertekan, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan, dan waktu mereka memuji Tuhan, apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Pintu-pintu penjara itu terbuka. Oh, luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya katakan di sini, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah itu mampu membebaskan kita dari keadaan-keadaan yang susah. Paulus dan Silas saat memuji Tuhan di dalam penjara, pintu penjara terbuka. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasakan sepertinya dalam penjara. Misalnya
dipenjara dengan sakit penyakit kita, dipenjarakan dengan kegagalan kita, dipenjarakan dengan kesulitan-kesulitan ekonomi, atau saudara sedang mengalami keadaan yang paling buruk. Tetapi saya mengajak kita, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Maka Allah akan datang menolong dan memberikan kebebasan sehingga hidup saudara dipenuhi dengan sukacita surgawi. Haleluya. Pujian dan sorak-sorai dapat meruntuhkan tembok Yeriko, apapun yang menjadi tembok atau penghalang bagi kita untuk maju. Allah sanggup meruntuhkannya jika saat kita berhadapan dengan itu kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Pujian membawa mukjizat terjadi dan hati kita terhibur. Tetaplah memuji Tuhan apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang Anda alami, apapun yang sedang Anda hadapi. Pujilah Tuhan, muliakan Tuhan. Yang ketiga, perkara yang harus kita lakukan di dalam hidup kita agar kita tetap bersukacita, namun pun di tengah-tengah kesusahan, namun pun berada di tengah-tengah pergumulan. Hal yang ketiga adalah senantiasa minta tolong kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-7 berkata demikian. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ini adalah rintihan dan seruan Daud saat dia berada di dalam keadaan yang sangat susah. Dia datang kepada Tuhan, minta pertolongan. Dia minta pertolongan daripada Tuhan saat dia menghadapi masalah yang berat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kita menghadapi masalah, atau sekarang kita melihat saat orang datang mengalami masalah, seringkali kita lihat dulu mencari pertolongan daripada manusia. Bahkan ada orang yang seringkali pergi kepada paranormal, dukun, dan hasilnya bukan menyenangkan, bukan membawakan sukacita, tetapi membawa kekecewaan dan masalah yang dihadapi bukan lagi menjadi ringan tetapi makin berat. Itu adalah manusia. Karena kita tahu pertolongan dari manusia itu sangat terbatas. Tetapi pertolongan daripada Tuhan itu tidak terbatas. Maka itulah kita senantiasa minta pertolongan daripada Tuhan. Apapun perkara keadaan yang kita hadapi, lewati, sehingga waktu kita senantiasa minta pertolongan daripada Tuhan, maka sukacita kita itu senantiasa terjadi di dalam Tuhan. Ya, kadangkala kita meminta pertolongan daripada manusia, ya satu kali dia boleh tolong, yang kedua kali dia boleh tolong, tetapi ketiga kalinya bukan lagi dia tolong kita, bahkan dia akan mengucapkan kata-kata yang mungkin mengecewakan kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28 itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menyuruh agar kita datang menghampirinya. Apapun keadaan yang kita hadapi, datang kepadanya saat kita berbeban berat. Datanglah kepada dia saat kita mengalami keadaan yang tidak mampu. Karena dia senantiasa menolong kita. Tuhan Yesus tidak sekedar
mengundang untuk siapa saja yang datang kepadanya, tapi melainkan ia akan memberi kelegaan, memulihkan setiap persoalan kita. Oleh sebab itu terimalah kelegaan yang Yesus berikan itu. Datang kepada Dia, apapun beban pergumulanmu. Saat engkau datang kepada Tuhan dan engkau akan menerima satu kelegaan yang luar biasa, maka sukacita itu akan senantiasa engkau alami. Ya, di bawah kaki Yesus segala beban hidup kita pasti terlepas. Dan Dia sanggup menggantikan duka cita menjadi sukacita, menggantikan air mata menjadi mata air. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan bagi orang yang percaya, yang datang kepadanya pasti menemukan sukacita yang luar biasa. Yang keempat, perkara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya untuk mengekalkan sukacita Tuhan itu dalam hidup kita adalah tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Kalau terlihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam kita melakukan sesuatu perkara yang dikehendaki oleh Allah, maka sukacita itulah akan kita nikmati. Dan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya adalah mengucap syukur di dalam segala perkara. Bapak Ibu, berbicara mengucap syukur dalam segala keadaan dan situasi bukan mudah. Tetapi sesuatu perkara yang harus kita lakukan sebagai orang percaya bukan karena apa? Karena kita mempunyai harapan di dalam Tuhan dan itu merupakan satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Bukan satu pilihan, tetapi satu kehendak Tuhan bagi saya dan Anda. Bapak Ibu, keputusasaan, kegagalan jangan membuat kita bersungut-sungut karena persungutan tidak menyelesaikan masalah. Malah menambahkan masalah dan beban kita makin berat. Tetapi mengucap syukur senantiasa itu akan memberikan kita kekuatan, semangat baru dan bahkan membawakan sukacita bagi kita saat kita melihat Allah bekerja, saat kita mengucap syukur di atas segalanya. Bapak Ibu saudara-saudari, ucapan syukur akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Ucapan syukur adalah obat kekurangan kita. Ucapan syukur itu membuat kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Ucapan syukur itu adalah kunci kemenangan bagi kita. Ucapan syukur itu membuat berkat terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semakin kita mengucap syukur, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa, walaupun beban dan penderitaan kita terasa berat. Yang kelima dan terakhir, perkara yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, agar sukacita itu senantiasa kita nikmati dalam kehidupan kita adalah lakukanlah hal-hal yang baik. Lakukanlah hal-hal yang baik. Kalau kita lihat di dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Di sana firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Apapun yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Tetapi sebaliknya jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga. Orang yang menabur kebaikan, hidupnya pasti dipenuhi dengan sukacita. Yesus selalu memberikan teladan, kasih, dan kebaikan bagi umatnya. Sebab itu, dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Bagaimana kehidupan kita mencerminkan Kristus jika kasih Yesus tidak ada dalam diri kita? Bagaimana kita dapat meneladani sikap dan cara hidup orang lain yang mengenal Tuhan? Pasti kita melihat apa yang mereka buat itu. Demikian juga bagi kita. Kita harus melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah orang yang percaya, supaya mereka tetap menjadi berkat. Apatah lagi di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus menjadi berkat bagi mereka, supaya mereka dapat bertobat, melihat kebaikan Tuhan yang kita nyata ke dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, Filipi pasal yang keempat itu mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi itulah hidup kita sebagai orang yang percaya. Waktu kita tetap melakukan hal-hal yang baik dimanapun kita berada, pasti kita bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih Kristus. Hidup dalam damai dan memancarkan kebaikan bagi setiap orang. Janganlah bosan berbuat baik, dan biarlah di sepanjang hari kita, dimanapun kita berada, kita selalu memberikan kedamaian serta memancarkan kebaikan bagi sesama kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Majulah terus di dalam Tuhan, dan jadilah sukacita itu menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, apapun keadaan yang kita alami pada saat ini, apapun keadaan yang kita hadapi pada saat ini, saya tidak tahu apa pergumulan hidupmu, apa bebanmu pada saat ini, pada pagi hari ini. Daripada firman Tuhan ini saya mengajak kita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendak Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur. Oleh karena kami memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Engkau telah menyatakan satu kehendak-Mu bagi kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu agar kami tetap hidup di dalam sukacita di dalam Engkau. Bersukacita di dalam Engkau, oleh karena kami memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam Engkau. Memiliki hidup di dalam Engkau. Karena Engkau sumber sukacita itu.
apapun hal-hal yang kami hadapi, pergumulan hidup dan beban yang dihadapi, waktu kami meminta pertolongan dan memuji Engkau, sukacita itulah yang akan kami nikmati. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa. Engkau Allah yang mengenali setiap jemaat-Mu dan pribadi saudara-saudari kami yang telah mendengar firman-Mu. Yang mungkin saat ini mereka sedang memerlukan sukacita itu di dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman-Mu ini, mereka menemukan sukacita yang kekal itu. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin ada di antara para pendengar pada hari ini, mereka sedang bergumul dengan beban masalah mereka. Dan biarlah Engkau membimbingkan mereka melalui Roh-Mu untuk memuji nama Tuhan. Dan bersyukur kepada Engkau, karena dengan memuji Engkau dan menaikkan puja syukur kepada Engkau Tuhan, akan memberikan kami sukacita yang penuh. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, menempatkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka. Ya lemah Tuhan, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Yang sakit di dalam nama Yesus kami berdoa mengistiharkan kuasa kesembuhan daripada Engkau turun di atas mereka. Yang punya beban masalah dan pergumulan hidup Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus menaungi mereka, membungkusi mereka di dalam kuasa dan darah Yesus sendiri, supaya mereka dijauhkan daripada serangan gangguan iblis, godaan iblis. Bahkan Tuhan, mereka juga dibebaskan daripada sentuhan dan jangkitan daripada virus COVID-19. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada jemaat-Mu di dalam keperluan harian mereka, usaha pekerjaan perniagaan mereka, kebun ladang mereka yang Kau telah berkati sehingga mereka dapat mengulurkan tangan mereka, mempersembahkan persembahan mereka dalam beberapa waktu yang lalu ini ya Tuhan, sama ada persepuluhan mereka, pengucapan syukur mereka, persembahan khusus mereka, Tuhan Kau berkati. Sesuai dengan firman-Mu hamba berdoa, berkatilah jemaat-Mu di dalam segala usaha mereka pada hari-hari yang akan datang ini. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami jemaat-Mu bersatu di dalam doa kami ya Tuhan. Untuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sarawak yang akan diadakan pada 18 hari bulan Desember. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa di atas segalanya. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Tuhan, kami tempatkan pilihan ini ke dalam tangan-Mu. Mohon agar Engkau campur tangan di dalam segala urusan-urusan dan pilihan ini ya Tuhan. Supaya semuanya berjalan dengan baik menurut kehendak Tuhan. Segala gangguan serangan iblis dan campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, dan Tuhan kami doakan semua itu digagalkan. Biarlah Tuhan yang berkuasa, yang akan mengendalikan segalanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu bagi anak-anak Tuhan yang terlibat langsung di dalam keadaan pilihan raya ini. Biarlah Engkau Tuhan akan terus memberikan Roh Kudus-Mu, menguasai pikiran, jiwa dan roh mereka, supaya jangan mereka menyimpang daripada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah mereka menjadi berkat dan saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Waktu kami keluar di tempat ini ya Bapa, jemaat Tuhan terus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu dengan berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau. Dan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menyertai jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Baik, sekian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, saya beri masa untuk berita sidang. Pejabat gereja akan dibuka pada setiap minggu dari hari Selasa hingga Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Kebaktian gereja kita akan berterusan melalui online dari channel YouTube kita, Pelita Creatives. Setiap hari Rabu, BM Pelita akan berdoa bersama melalui doa syafaat. Perkara yang akan didoakan akan diumumkan melalui WhatsApp. Mari kita terus mendoakan satu sama lain. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking. Butiran bank adalah seperti berikut:
Jika Anda telah membuat pemberian, sila maklumkannya kepada Bendahari Gereja, Deacon Richard Pengiran. Dan kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Semoga Tuhan terus memberkati dan melindungi Anda dan keluarga Anda. Terima kasih, kebaktian kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi.